warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 2220603167. Kali ini saya akan membuat video tentang review jurnal. Video ini saya buat guna untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Untuk review jurnal yang akan saya review berjudul Analysis of Economy Value Added and Return on Asset to Measure Financial Performance in PT Kimia Farma Tbk. Penulis Anastasia Anggara dan Ruzikna. Volume 5 nomor 2 2024 halaman 6405 sampai 6427. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis dokumentasi terhadap laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk periode 2018 sampai 2022. Data dianalisis menggunakan rumus EVA dan ROA yang masing-masing mencerminkan efisiensi penggunaan modal dan aset perusahaan. Analisis dilakukan terhadap 5 tahun data keuangan dan diimplementasikan secara numerik dan grafis. Untuk objek penelitian adalah PT Kimia Farma Tbk, sebuah perusahaan farmasi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan fokus pada data laporan keuangan tahun 2018 sampai tahun 2022. Hasil penelitian perhitungan menunjukkan bahwa nilai EVA mengalami fluktuasi dengan nilai positif pada 2018, 2020, dan 2021, serta negatif pada 2019 dan 2022. Nilai negatif EVA menandakan perusahaan tidak menciptakan nilai tambah dalam tahun tersebut. Sementara itu, nilai ROA selama 5 tahun berturut-turut berada dengan kategori baik, menghasilkan laba meskipun terdapat fluktuasi. Temuan penting adalah bahwa perusahaan tetap bisa mencetak laba dan efisiensi dalam penggunaan aset meski tidak selalu menciptakan nilai tambah bagi investor. Penelitian ini memiliki 3 kelebihan, yaitu menggunakan 2 indikator populer dan komplementer EVA dan ROA. Yang kedua, fokus pada periode krisis COVID-19 yang relevan bagi industri farmasi. Yang ketiga, penyajian grafik dan data per tahun lengkap memudahkan pemahaman tren. Untuk kekurangannya sendiri juga terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, tidak dilakukan pengujian strategik, hanya analisis deskriptif, fokus pada satu perusahaan sehingga hasil tidak bisa digeneralisasikan ke perusahaan lain, tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau pasar. Dari jurnal yang saya review ini, kesimpulannya adalah bahwa PT Kimia Farma Tbk secara umum menunjukkan kinerja keuangan yang baik berdasarkan ROA, namun belum konsisten menciptakan nilai tambah sebagaimana diukur melalui EVA. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mampu menghasilkan laba dari penggunaan aset, biaya modal masih menjadi tantangan besar yang menghambat penciptaan nilai ekonomi jangka panjang. Perusahaan disarankan untuk mengidentifikasikan struktur modal agar EVA menjadi lebih stabil dan posisi di tahun-tahun mendatang. Mungkin itu saja review jurnal yang pertama. Sekian, terima kasih. Untuk jurnal yang kedua berjudul Pengaruh Market Value Added, MVA, dan Rasio Portabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur. Penulis Desi Permatasari, Zubrizal Harahap, Farida Khairun Rani Lubis, Sofwan Andri. Volume 8 nomor 1 2021 halaman 52 sampai 57. Jurnal ini menggunakan subjek penelitian sebanyak 19 perusahaan konstruksi yang tercatat di BEI dengan periode pengamatan 2016 sampai 2018. Hasil penelitian uji regresi menunjukkan bahwa secara simultan MVA dan ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap free to book value yang digunakan sebagai proksi nilai perusahaan. Secara parsial, ROE berpengaruh signifikan, sedangkan MPA tidak signifikan secara strategik. Meskipun menunjukkan hubungan positif, nilai koefisien determinasi sebesar 12,5% menandakan kontribusi MPA dan ROE terhadap PBF tergolong rendah. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Jurnal ini memiliki kelebihan penelitian. Yang pertama, menggunakan data perusahaan publik yang tersebar luas dalam sektor konstruksi.
Yang kedua, uji statistik lengkap dan analisis regresi yang mendalam. Yang ketiga, menunjukkan keterkaitan antara indikator pasar dan portabilitas dengan nilai perusahaan. Jurnal ini juga memiliki kekurangan, yaitu nilai R rendah 12,5% menandakan model belum menjelaskan variasi PBF secara kuat. Variabel MPA tidak signifikan secara statistik walaupun teorinya kuat. Periode data terbatas hanya 3 tahun. Kesimpulannya adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa Return on Equity (ROE) merupakan indikator yang paling berpengaruh terhadap nilai perusahaan dalam konteks subsektor kontribusi. Sementara Market Value Added (MPA) tidak signifikan secara statistik meskipun memiliki hubungan positif. Artinya, portabilitas internal lebih meyakinkan investor daripada sekedar nilai tambah pasar. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa perusahaan perlu fokus pada efisiensi operasional dan penggunaan modal sendiri untuk meningkatkan daya tarik saham di pasar. Mungkin itu saja review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada salah kata. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wallahu muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.